Halo Bapak Ibu Guru dan para kepala sekolah hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di sesi kita kali ini. Kita akan sama-sama belajar cara-cara praktis buat menangani tantrum, sekaligus melatih kemandirian siswa kita yang punya hambatan intelektual. Yuk kita mulai. Oh iya, materi ini adalah bagian dari program Guru Sahabat Keluarga. Ini adalah sebuah inisiatif yang kami buat khusus untuk mendukung Bapak dan Ibu semua dalam memberikan pendidikan yang terbaik buat setiap anak, terutama mereka yang istimewa. Pasti pernah ya? Kalau pernah, Bapak dan Ibu nggak sendirian kok. Momen-momen seperti ini tuh bisa sangat menantang, kadang bikin kita bingung dan capek. Nah, memahami apa yang sebenarnya terjadi dan gimana cara merespon yang pas, itu adalah langkah pertama kita untuk bikin kelas jadi lebih tenang dan nyaman untuk semua. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan bahas langkah-langkah konkret yang bisa langsung kita lakukan pas ledakan emosi itu terjadi. Anggap aja ini seperti P3K, pertolongan pertama saat darurat, di mana kita jadi jangkar yang kokoh di tengah badai emosi siswa. Ini, pondasi dari semuanya. Sikap tenang Bapak atau Ibu guru itu adalah kuncinya. Kalau kita ikut panik atau malah marah, situasinya bisa makin kacau. Ingat ya, energi tenang kita itu bisa menular ke siswa. Jadi, tarik napas dalam-dalam, Anda yang pegang kendali di sini. Jadi, apa yang harus kita lakuin? Pertama, yang paling penting, pastikan semua aman. Jauhkan siswa dari benda-benda yang mungkin berbahaya. Kedua, coba kasih dua pilihan yang sederhana. Ini bukan buat nurutin maunya dia ya, tapi buat mengembalikan sedikit rasa kontrol ke dirinya. Dan terakhir, setelah situasinya reda, bantu dia untuk menamai emosinya. Ini jadi pelajaran penting banget buat kecerdasan emosionalnya. Nah, kita juga perlu paham kenapa sih tantrum itu terjadi. Tantrum itu bukan aksi manipulatif atau caper. Anggap aja ini adalah ledakan komunikasi. Seringkali ini satu-satunya cara mereka buat bilang ke kita kalau ada sesuatu yang nggak beres. Mungkin lapar, capek, frustrasi karena nggak bisa bilang maunya apa. Atau tugas yang kita kasih terlalu susah buat mereka. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari yang tadinya reaktif, memadamkan api, sekarang kita jadi proaktif. Menangani tantrum itu penting, tapi tujuan jangka panjang kita adalah membangun kemandirian siswa. Anggap saja ini investasi berharga buat masa depan mereka. Ini dia senjata andalan kita. Banyak siswa dengan hambatan intelektual itu adalah pembelajar visual. Artinya, mereka jauh lebih gampang nangkap informasi lewat gambar dibanding kata-kata. Jadi ayo kita manfaatkan kekuatan gambar di kelas. Contohnya apa aja? Gampang kok, bisa pakai poster jadwal harian yang ada gambarnya. Gambar buku untuk waktu belajar, gambar piring untuk waktu makan. Atau bisa juga pakai kartu-kartu kecil bergambar untuk satu tugas spesifik. Ini semua memberikan struktur dan kepastian yang sangat mereka butuhkan. Prinsip berikutnya, jangan pernah kasih instruksi yang terlalu besar dan abstrak. Misalnya, ayo rapikan mejamu. Buat mereka, perintah itu bisa bikin bingung banget. Sebaiknya kita pecah tugas itu jadi langkah-langkah yang super kecil dan jelas. Teknik ini namanya analisis tugas. Kita lihat contoh yang gampang ya, mencuci tangan. Daripada cuma bilang, cuci tanganmu, kita bisa tuntun mereka dengan urutan gambar atau instruksi satu persatu, persis seperti yang ada di layar ini. Setiap langkah kecil yang berhasil mereka lakukan, itu adalah sebuah kemenangan besar. Nah, slide ini penting banget. Di sini kita bandingkan mana cara mengajar yang efektif dan mana yang sebaiknya kita hindari. Kuncinya itu konsistensi dan pujian. Kasih contoh berulang-ulang dan puji setiap usaha mereka, sekecil apapun. Hindari terlalu sering mengoreksi kesalahan kecil, karena itu justru bisa bikin mereka jadi takut untuk mencoba lagi. Coba deh kita resapi kalimat ini. Setiap pujian tulus yang kita berikan itu ibarat bensin buat rasa percaya diri mereka. Saat mereka merasa mampu, merasa dihargai, keinginan untuk jadi mandiri itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ingat, kita sedang membangun manusia, bukan cuma ngajarin tugas. Sebagai penutup, kita akan bahas bagian yang nggak kalah pentingnya. Kita juga harus tahu batasan kita dan kapan waktunya untuk melibatkan bantuan profesional. Ini bukan tanda kita gagal loh ya, tapi justru tanda kita peduli dan bertanggung jawab. Mohon perhatikan baik-baik tanda-tanda ini. Kalau tantrumnya sering banget terjadi, durasinya lama, lebih dari setengah jam, atau kalau siswa mulai menyakiti diri sendiri atau orang lain, ini adalah lampu merah. Ini sinyal bahwa kita butuh bantuan ahli. Jangan pernah ragu untuk merekomendasikan orang tua berkonsultasi dengan psikolog anak atau terapis. Bapak dan Ibu guru, peran Anda itu sangat-sangat vital. Anda adalah bagian dari tim pendukung siswa, bersama dengan orang tua dan para ahli. Jadi, jangan pernah merasa sendirian. Bekerja sama adalah kunci keberhasilan anak-anak kita.
Terima kasih banyak sudah menyimak. Sekarang, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berpikir sejenak. Dari semua yang sudah kita bahas tadi, kira-kira langkah kecil apa nih yang paling mungkin untuk Bapak dan Ibu coba terapkan pertama kali di kelas? Mulai dari satu langkah kecil adalah awal dari perubahan yang besar. Semangat selalu!